kita mengajarkan dan atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua masih mendapat nikmat sehat dan juga nikmat undangan untuk menghadiri undangan kegiatan penyuluhan kesehatan atau harus sehat ngobrol pintar tentang kesehatan ngobrol lagi bercerita. Alhamdulillah Bapak Ibu menyempat untuk meluangkan waktunya menghadiri kegiatan ini. Kita semua tahu sudah terjadwal rutin setiap hari Sabtu minggu kedua setiap bulannya. Penjenengan semua taat wirawu untuk apa? Untuk mengikuti penyuluhan kesehatan lanjut cek gula darah puasa. Sebagian ada ya akan mengikuti ini ya cek gula darah puasa dan pasien yaitu pada pasien yang ada risiko menderita DM. Dari pasien yang kita lakukan screening lewat kesehatannya ternyata berisiko mengalami penyakit DM, maka hari ini tak tinggal untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan gula darah puasa dan juga kalau makan jadi nanti 2 kali. Kalau hasilnya nanti ternyata tinggi jadi maka nanti harus ikuti kegiatan selanjutnya. Kalau hasilnya normal, alhamdulillah tidak perlu ikut kegiatan selanjutnya, tapi tetap harus bisa menjaga pola hidupnya, pola makannya agar terhindar dari penyakit DM karena punya risiko DM. DM itu apa tuh Bapak Ibu? Diabetes mellitus atau terkena dengan penyakit kencing manis, penyakit gula. Nah, kita bilang DM ya. Kali ini nanti saya akan membahas tentang hubungan antara kesehatan mental dengan DM tipe 2. Diabetesnya atau tipe 2 ya. Jadi ada apakah ada hubungannya? Ya kan? Dan tidak kira-kira hubungannya kurang Bapak Ibu? Ada ya. Kira-kira ada ya. Jadi ada hubungan antara kesehatan mental dengan penyakit DM tipe 2. Selanjutnya kita mulai dulu kita ulang diabetes mellitus ini suatu penyakit metabolik, penyakit kronis ya, di mana penderitanya itu setiap tahun bertambah. Bahkan penyakit DM ini disinyalir semakin banyak di tahun 2045 nanti penderitanya menjadi 810 juta di dunia. Untuk tahun 2024 itu negara Indonesia dunia itu ada di atas 500 juta untuk saat ini ya 2024 sampai sekarang ya. Nah di Indonesia sedangkan di Indonesia sendiri saat ini sudah ada 20 juta. Jadi penderita kesehatan mental kesehatan mental dan penderita DM itu sering terabaikan karena fokusnya mengobati fisiknya harus normal, fisiknya harus sehat, jangan sampai timbul komplikasi lah. Gangguan mentalnya lupa terabaikan. Nah hari ini agar nanti kita tidak mengabaikan gangguan mental pada penderita DM, maka harus kita bahas ya. Karena dua penyakit ini memiliki hubungan yang sangat kuat, dua arah. Dalam arti DM bisa mempengaruhi gangguan jiwa, gangguan kesehatan mental, sedangkan gangguan kesehatan mental juga bisa mempengaruhi DM. Jadi gangguannya saling mempengaruhi. Jadi yang satu semakin kalau DM-nya membaik juga, tapi kalau DM-nya membaik, jadi ini kesehatan mentalnya juga membaik. Jadi ini dua-duanya ini hari ini ya. Maka hari ini tujuan kita membahas ini agar pendengar semua yang ada di sini memahami apa sih hubungan antara kedua ada ini DM dan gangguan mental dan
sudah mencapai 20,1 lainnya cukup banyak negara Indonesia itu peringkat kelima penderita DM terbanyak di dunia. Nah, kok masih peringkat penyakit? Masih nomor 1 di dunia. DM nomor 1 tak dunia. Kalau peringkat prestasi gitu ya, tapi kalau peringkat penyakit itu ya banyak. Sampai itu kita tahu bahwa untuk penyakit DM itu ada 3 jenis. Yang pertama diabetes ini di sini nggak ada. Diabetes 1 itu terdapat pada anak-anak remaja yang di mana fungsi pankreasnya tidak berfungsi, jadi mereka harus diinjeksi insulin. Jadi mereka harus diinjeksi insulin dan itu sudah mereka tidak dini, tidak mereka masih balita dan anak-anak ini juga ada. Tapi ini perbandingan juga tidak begitu banyak. Yang terbanyak adalah DM pada orang dewasa sampai lansia. Ini didapat dalam arti tidak bersihkan atau benar, tapi lebih dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak. Kenapa yang saya undang di sini bukan hanya penderita DM, tapi yang hipertensi juga sidang juga, karena penyakit hipertensi itu juga berpotensi menderita DM. Maka semua yang menderita hipertensi pun ada resiko untuk mengalami DM. Penjaringan yang kasus ini yang hipertensi apa sudah dicek gula darahnya? Kalau belum, harus ikut screening dulu. Screening awal, nanti kalau mesti ada resiko menderita DM kalau menderita hipertensi. Jadi ini harus kalau ternyata hasilnya, tapi kalau ternyata hasilnya normal, maka penjaringan itu juga hanya hipertensi juga hanya karena resiko komplikasi hipertensi juga bulan depan ya, itu ya bulan depan bulan Desember periksa ada tahunan DM dan hipertensi semuanya cek. Yang hari ini nanti juga ya tentang DM, ini ke topik tentang DM tadi yang pertama DM tipe 1, yang kedua DM tipe 2, ini semua yang ada di sini yang ada DM tipe 2. Lalu yang ketiga DM stasional. DM stasional ini DM yang terjadi pada wanita yang sedang hamil. Jadi orang yang tadinya normal, tapi saat hamil kok gulanya meningkat. Maka semua wanita DM stasional. Maka semua wanita hamil dicek gula darahnya apa rasanya. Yang diketahui apakah gula darahnya meningkat atau ya, jadi tadi dicek. Nah, kita lanjut di sini untuk penyakit DM berpotensi menimbulkan komplikasi ke jantung, ke darah, ke ginjal, mata, itu semuanya bisa keluar komplikasi penyakit jantung ya, kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh. Tapi itu yang paling banyak penyebab kematian menderita DM. Jadi bukan karena gulanya meningkat, tetapi karena komplikasinya menjadi penyakit jantung yang menimbulkan
ada juga orang lain. Komunikasi yang keempat padam, yang ketiga itu padat. Sekarang ini banyak penderita yang menderita ginjal sampai harus cuci darah. Cuci darahnya sampai kapan? Sampai batas hidupnya habis. Kalau sudah didiagnosa gagal ginjal harus cuci darah seminggu 2 kali lah. Meninggalnya tidak sampai meninggalnya karena apa? Cuci darah itu tidak menyembuhkan. Itu hanya membuat agar darah yang teracuni karena darah tidak bisa menyerap racun, tidak bisa mengeluarkan racun. Akhirnya racunnya itu berputar di dalam darah. Nah, cuci darah ini hanya mencuci darahnya mengambil racun-racunnya. Jadi orang yang cuci darah kan merasa sudah itu ya. Sebelum cuci darah belum makan aku benar bersih. Setelah cuci darahnya harus hati-hati. Ini karena apa? Racun diambil. Itu kan semua racun diambil. Setelah selesai cuci darah dia sudah bersih. Tapi tak berapa lama juga organismenya kotor lagi. Karena racunnya tetap tidak bisa dibuang lewat ginjal. Ya, jadi ginjal itu kan fungsinya untuk mengeluarkan racun-racun dari sisa dari ini nanti sisa dari makan itu kan yang cair masuk lewat ginjal, yang padat lewat usus, feses ya lewat usus besar sebagai feses atau sebagai ginjal. Kalau yang cair lewat ginjal dibuang sebagai urin. Nah, ini fungsi penyaringan ginjal ini kalau sudah terganggu terjadi penyakit ginjal itu racun yang seharusnya dibuang tidak bisa keluar lewat ginjal, akhirnya merawat si penderita. Inilah kenapa seorang penderita ginjal harus bisa dipahami ya. Nah, ini kan membantu fungsi kualitas itu juga menurun. Nah, komplikasi yang keempat pada mata terjadi gangguan pada saraf mata retina, sehingga penderita gula biasanya penglihatannya jadi kabur, bahkan sampai timbul kebutaan. Ini bersifat permanen, tidak bisa disembuhkan ya. Jadi komplikasi inilah yang harus kita cegah terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi, seringnya orang-orang ini mentalnya mulai terganggu. Pada dan pada orang-orang yang sudah komplikasi dari penyakit DM itu sangat tinggi. Karena berarti benar, jangan cuci darah gratis. Itu anggaran kesehatan tuh dikeluarkan oleh APBN. Karena itu sedang dibantu. Oleh karena itu, mari kita bantu pemerintah jangan sampai harus menggunakan anggaran sakit. Nah, pemerintah jangan sampai kita sakit. Maka harus terdiagnosa DM harus kita cegah agar kadar gula tetap itu normal ya, itu terkontrol. Sekarang kita bahas lagi. Nah, ini sekarang kita bahas lagi fungsi dan mental. Jadi orang mengambil mental kui dari gangguan itu bilangnya kayak gila. Padahal dia banyak gila. Jadi orang gila itu banyak mental. Bagian orang yang mengalami mental. Tetapi orang yang mengalami mental itu antara lain ya, antara lain jadi definisi kesehatan mental itu apa? Ada kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan juga sosial. Jadi psikisnya bagus, kemudian apa sosialnya bagus, apa orang lain bagus. Kan ada orang yang bersosialisasi tidak mau bersosialisasi, ini juga gangguan mental. Ada kan ya antara lain gangguan terkait dengan diabetes itu antara lain persasi atau depresi, di sini stres berat ya. Di sini penderita depresi prevalensi mengalami orang yang mengalami depresi ini pada penderita DM berpotensi 2-3 kali lebih tinggi dari orang normal. Jadi orang-orang yang didiagnosa DM itu stresnya lebih tinggi daripada orang yang tidak menderita DM 2-3 kali. Jadi pada penderita DM ini lagi ada ibu ini dengan gula darahnya tinggi, ini harus masuk prolanis karena menderita DM. Pertama kali mengalami DM itu orang stres itu banyak, mungkin ada satu jawaban yang ada di sini juga, tapi dengan dikasih tahu, diberi edukasi, dikasih
sibuk dengan rumah aku tambah penyakit. Dan ini orang itu pikirannya negatif terus. Ini yang membuat dampaknya pada pekerjaan yang lebih berat, menghabiskan anggaran lebih besar. Orang-orang sudah mengalami kalau ini ya, sehingga kalau sudah mengalami gangguan mental, sudah malas untuk minum obat, malas kontrol, malas bahkan tidak ada motivasi apalagi untuk semangat hidupnya. Sudah tapi itu terjadi pada kita ya. Nah, hubungan dua arah tadi diabetes dengan kesehatan mental. Ini pengaruh dia sampai mental. Sampaikan ya bahwa itu didiagnosis di stres, kaget, shock ini gangguan ini menimbulkan gangguan stres psikologis yang sangat besar. Berhari-hari kepikiran terus. Saya punya kasus seperti ini. Sudah merasa ketakutan, rasa takut itu kan takut terjadi komplikasi, takut menjadi beban terlalu ujung-ujung minum obat setiap hari seumur hidup. Kemudian menjadi beban. Kemudian juga stigma itu pendapat yang negatif. Stigma di penyakit DNA maka seumur hidup akan bakal sembuh. Itu membuat dia ketakutan. Kemudian juga risiko depresi pada penderita DN itu 20-30% lebih 20-30% ya, 20-30% lebih tinggi. 20-30% penderita DN itu mengalami depresi ya. Jadi dari semua penderita itu tadi 30%-nya bisa mengalami gangguan mental. Kemudian kalau dia malas, orang-orang yang menderita DN malas, akhirnya dia terjadi peningkatan gula. Kalau dia semangatnya tinggi untuk segera sembuh, resepnya minum metformin sehari 2 kali 500 mg di BP papa, pengennya bidang medut, akhirnya terjadi hipoglikemia. Ini juga mempengaruhi mentalnya. Orang yang hipoglikemia kan terus tremor, lemah, geles, keringat dingin, semangat hidupnya juga hilang kan. Jadi sudah menjadi gangguan mental yang tinggi di sini ya, bisa dipahami ya. Kemudian bagaimana pengaruh dari kesehatan mental diabetes. Orang-orang yang mengalami kecemasan atau depresi meningkatkan risiko orang yang mentalnya sehat dengan orang yang mengalami depresi, risiko menderita diabetes lebih tinggi dibandingkan dengan mental. Jadi ini hubungannya ya. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena ini mekanismenya pada orang yang stres berkepanjangan. Stresnya itu jangka panjangnya mengalami stres, mengalami keluhan ini menyebabkan kortisol itu hormon yang ada di hipotalamus. Itu naik. Sehingga apa? Kortisol yang naik menyebabkan resistensi insulin. Insulin yang ada di dalam tubuh tidak mampu berfungsi dengan baik. Dia tidak bisa memindahkan gula yang ada ke dalam masuk ke dalam sel. Itu kan tugasnya insulin, memasukkan gula di dalam ke dalam sel tubuhnya, tidak mau naik. Makanya orang stres berat bisa berpotensi menderita DN lebih besar. Gitu guys. Kemudian juga beresiko seperti pola makan ganggu, makan sembarang hal dimakan. Orang stres kadang begitu. Terus saya makan metro, beresiko apa-apa. Ini juga beresiko menaikkan gula darah. Ya. Di sini juga kurang aktivitas kan jadi malas atau orang yang stres. Orang yang stres kok olahraga, senang alasannya tidak tidur. Tetapi dia kurang tidur karena kalau makan
saling hubungan yang sangat kuat, saling mempengaruhi. Nah, penjelasan klinisnya bagaimana? Ya sebenarnya ya. Ini klinisnya fisiknya. Jadi klinis itu fisik, pemeriksaan klinisnya. Jadi stres kronis dari HPA itu tumbuh dari hipotalamus dan pituitari akunda. Ini kelenjar di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur stres. Jadi itu ya hormon yang diproduksi ini kalau terjadi kortisol yang naik, maka terjadi glukosa yang meningkat. Dampaknya pokoknya dipahami saja kan gunanya naik itu ya minyaknya seperti itu klinisnya. Inflamasi sistem peradangan secara umum di peradangan inflamasi itu berperan pada depresi dan resistensi insulin. Jadi orang-orang yang mengalaminya peradangan itu dampaknya dia resistensi insulin sehingga kakek disebabkan itu secara gampang seperti itu ya. Kemudian obat psikiatri jadi ada obat untuk orang yang gangguan mental. Ya ini tadi saya belum sebenarnya ya, orang gangguan mental itu tidak mesti orang gila ya. Jadi uang dorong berkepanjangan itu sudah jadi gangguan mental. Ya dari gangguan mental itu tidak mesti orang gila. Orang gila itu skizofrenia itu sudah gangguan mental berat, tapi gangguan mental ringan sampai tidur sampai kesimpulan itu sudah gangguan mental. Jadi gangguan mental itu jenisnya banyak dan ringan, sedang, berat. Ya. Kalau sudah jadi skizofrenia itu sudah tingkat berat. Kalau orang kadang ngamuk, kadang sedih, juga depresi, yang tipe ini ya, tipe gimana? Jadi depresi yang bodoh ini bisa kadang aktif. Ini juga gangguan mental yang sudah tingkat sedang. Jadi gangguan mental awal itu seperti nggak bisa kepala pusing, kemudian kepala pusing terus-terusan, tiduran barbar, ini terus mah. Itu tidak jangan. Itu tidak mesti karena ini kurang makan dan tidak baik. Kan ada orang datang dok, saya ini sudah hati-hati dalam bermakan. Kasihan ya, nggak turun perutnya kok sakit terus. Ini sudah termasuk mental karena pikirannya perutnya sama lambungnya nggak bisa turun. Itu ya habis minum obat, orang berhati-hati kok masih saja nggak sembuh. Padahal diperiksa di endoskopi juga makan. Jadi jangan beranggapan bahwa harus hati-hati dari sekarang. Gangguan tidur ini bisa menyebabkan metabolisme glukosa juga tadi terjadi. Hiperglikemia itu naiknya kadar gula di dalam ya. Obat psikiatri tertentu jadi orang yang mengalami gangguan mental. Contohnya ini antipsikotik, antipsikal ini bisa menyebabkan jadi obat yang diminum juga harus hati-hati, tidak boleh kalau sekarang lagi klinis fisik, sekarang psikolog sangat menjelaskan psikologisnya bagaimana, secara mentalnya bagaimana, ada rasa bersalah, ada rasa kelelahan, tidak hopeless, ini tidak bahagia, rasa tidak bahagia, orang malas minum obat, malas bikin apa kalau dia udah kayak tulisan kok ini
gimana? Mesti kan orang yang hidup itu orang yang sehat kan lagi orang jalan namanya kan ini 5 menit nggak sampai ini yang ngomong ini guys komplikasi harus lakukan tapi bahkan sampai harus pakai terus ini kan sudah kuasa hidup orang itu saja orang itu kamu kan dia ngerasa kayak apalagi bukan ngomong-ngomong kan apalagi bekerja itu orang lain tidak mungkin pikir orang lain pemimpin ya jaga stres itu ya jadi ini penjelasan walaupun terbiasa ya harus tetap kemudian biaya pengobatan tadi meningkat itu komplikasi walaupun dari anak punya kaki BPJS dari pemerintah nanti kan juga bisa dari pemerintah jadi kita pemerintah bicara apa sampai terjadi komplikasi itu ya. Tata laksananya bagaimana ini? Dalam pendekatan tidak hanya disiplin, dalam arti tidak hanya dokter yang fungsi, juga melibatkan perawat, melibatkan ahli gizi, melibatkan jiwa, psikolog, melibatkan kekuasaan. Jadi ini tidak bisa hanya ditangani pada sendirian. Ada perawat yang mendampingi, ada keluarga yang berkonflik, ada ahli gizi yang dikonsumsi, gitu ya. Kalau di sini kita punya gizi, tapi insya Allah masalah gizi bisa konsultasi ke saya langsung. Kemudian juga kalau pas dengan tak rujuk itu kan juga untuk spesialis ya. Jadi ini penanganan penderita GM sambil kesehatan mentalnya tetap terjaga itu memang perlu multidisiplin. Terutama suami rumah tangga, hubungan keluarga itu sangat-sangat penting kepada keluarga. Kemudian screening depresi ada semuanya ada ya, ada surveinya atau kaitannya ada depresi atau tidak itu kaitannya dengan kebahagiaan, perasaan pikiran itu ada ininya, kuesionernya nanti apa tak kirim ke grup ya, saya ada cuma di laptop saya. Untuk nanti tak kirim untuk nanti kesehatan mental apakah ada pertanyaannya sebentar itu apakah ada bisa tidur atau namanya ada gangguan tidur apa ada penyakitan membuat termasuk tanyanya kan tentang perasaan pikiran ya jadi ini nanti untuk mengetahui hasil psikologi itu sebenarnya mentalnya sehat atau tidak. Kemudian terapi psikologi nanti juga kami upami ya ini sering dilakukan oleh dokter spesialis jiwa untuk menangani penderita yang sudah terdiagnosa gangguan mental. Kemudian farmakoterapi obat-obatan ini diberikan antidepresan obat gangguan mental ini yang relatif aman jadi obat itu harus dipilih jadi obat antidepresan itu ada yang menaikkan kadar gula ada yang tidak maka harus diberikan obat yang tidak menaikkan kadar gula tidak boleh sembarang pasien diminum sendiri kadang-kadang pasien itu enggak ngantri kayak rumah sakit terus siapa obat bungkus obat bawa ke apotek saat kontrol kan juga dipantau gimana obat ini masih diteruskan atau tidak ya kebetulan obat itu kita proses hati-hati ya kebetulan baik tetapi sebetulnya ada pemantauan hasilnya ini itu misalnya atau tidak sehingga obat itu dilanjut atau tidak gitu ya jadi ini tetap harus ketemu dokter spesialis tidak boleh kebanyakan kebanyakan gangguan mental ini memang itu ya namun juga kemudian juga optimalkan kontrol tubuhnya dengan apa sebentar sekali datang ke sini cek gula darah puasa tadi yang mereka hipertensi otomeri orang yakin orang tadi itu ya nggak usah iri bukan yang menderita DM menderita DM apa iri cek darahnya otomeri jangan menderita DM juga jangan benar semua orang di Eropa jangan tergiur Anda alhamdulillah aku terdiagnosa kurangan yang aku nanti rasa sama yang berarti itu sampai masih umurnya itu ternyata sampai naik DP
semuanya digajer, merujajar nanti masuk ke mata. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena hubungan keluarga yang mirip dengan penderitaan itu akan mempercepat penyembuhan, akan menyebabkan terjadi komplikasi. Ya, jadi kalau masih punya suami ya tidak datang. Kalau punya anak yang itu masih ada, anak yang sakit itu penting dalam arti dia setiap hari tetap mendampingi. Kalau dia tidak pernah mendampingi nanti kemudian dokter, nanti di kemudian dokter dari itu sehat orang digagal. Tapi begitu itu kan juga lebih kesalahan dan juga nanti akan mengingatkan kalau tidak perhatian tidak itu kan ada orang keluarga anak rumah tapi tidak pernah saling mengingatkan tapi ada yang kasih dia tahu dan dia semuanya di situ lagi Pak Ibu tadi sudah
Kalau terjadi
berkepanjangan. Jadi jawabannya bukan pas. Nah, gitu loh. Nah, gitu loh. Kalau stres berkepanjangan, ini adalah naik, tapi ada kan? Itu ya. Dua ini skillnya. Kedua ini, ya pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaan yang lain. Bagaimana menangani kalau Anda dinyatakan menderita DM? Bagaimana kalau apa saja harus dilakukan? Kalau Anda dinyatakan menderita DM, apa lagi? Setiap kali kita belajar, kalau kita nanti materi ini baca lagi. Nanti yang dapat hadiah lain kali kalau ya pertanyaan dan ya dengan bupati jadi ini sebenarnya lebih dihargai karena semoga benar ya, tapi kan hadirnya yang ketiga ya buat yang bisa jawab. Monggo.
dulu aku sudah